Jadi memang ada yang seperti itu ya. Jadi eh, perlu kita ketahui bahwa eh, perjalanan dari zaman dahulu kala, dari ada muncul sampai sekarang, rekaman kehidupan tuh tersimpan di alam ya. Kalau di komunitas dikenalnya trail ya, di jet trail namanya ya. Jet trail tuh zat yang merekam kayak pitanya lah gitu ya, kayak pita rekamannya. Jadi itu selalu ada dan memang tetap ada. Jadi kalau kalau ada orang yang bisa mengakses itu bisa kalau memang mampu gitu ya. Nah, ada orang-orang ketika trans, nah gitu ya, ketika trans itu bisa bisa terkoneksi dengan memori si trail. Misalnya, makanya dia bisa ngomong ini, ngomong itu, ya bisa terkoneksi dengan si jiwanya tanda kutip ya, jiwa yang tadi yang masih terbelenggu itu yang misalnya bahasa Cina jadinya bahasa apa kadang-kadang gitu ya, itu hubungannya dengan vibrasi, dengan frekuensi ya. Dan ingat bahwa kita tuh semuanya terkoneksi kan. Nah, orang-orang yang mengalami trance malah malah orang-orang yang stresnya lumayan dalam ya, orang yang stresnya dalam itu makanya suka suka muncul gambaran-gambaran ya, malah punya punya kemampuan tenaganya lebih besar misalnya. Karena apa? Karena logikanya sudah putus, pembatasan-pembatasannya, ya enggak? Kalau sudah stres itu sudah ngamuk, udah nggak ada lagi bahwa manusia saya tuh orangnya cuma bisa begini, nggak ada itu, langsung aja boom gitu kan, kekuatannya pokoknya mau lawan 4 orang, mau 5 orang tuh dia bisa, ya. eh Kalau saya bisa pernah ngalamin, ya, pernah ngalamin kondisi seperti itu, tapi dalam keadaan sadar. Gitu ya. Jadi saya aktifin dalam keadaan sadar, jadi bisa ngelawan 8 orang gitu. Itu ternyata bisa juga. Nah, tapi kondisi seperti itu bisa ternyata, ya. Tapi biasanya itu ketika orang yang mengalami stres dan nggak tahu bagian otak yang mana yang aktif ya. Saya pernah nangani sampai dia tuh bisa tebus pandang. Jadi orang yang lewat di luar rumahnya kan terhalang tembok tuh, dia tahu dia tahu siapa yang lewat padahal kehalang sama tembok. Ya. Jadi penjelasannya adalah memang mungkinnya perlu ada penelitian ya gitu kan sebenarnya. Tapi saya pernah ini hipotesa aja dari pengalaman itu, dia ketika stres nggak tahu ada bagian mana yang aktif di bagian otak sehingga mungkin si eh, organ yang bisa membuka mata ketiganya itu jadi aktif gitu ya, kira-kira gitu. Tapi waktu itu saking ngamuknya dipegang sama banyak orang, tapi sama saya cuma dibilang gitu doang. Udah ya istirahat gitu kan, minum aja, kita ngobrol aja di kamar, lemes langsung, nggak pakai energi, nggak pakai apa gitu, cuma bilang gitu doang. Ya udah ngobrol gitu kan di kamar ya. Nah malah pakai energi waktu itu di awal pas saya pakai energi juga, masih ngamuk juga. Gitu, ngamuk juga lah, kok kamu masih ngamuk juga gitu kan. Tapi terus terang waktu itu saya masih bingung gitu kan, karena kan ini kenapa gitu kan. Terus tapi saya dulu SMS gitu ya, SMS ke guru saya. Eta mah stres katanya gitu. Oh oke gitu kan. Nah situ mulai gitu kan. Oh ternyata yang seperti ini tuh nggak selalu bener-bener kesurupan gitu kan. Tapi memang ada stresnya. Tapi lama-lama ketika nangani yang seperti ini, saya melihatnya semuanya karena stres gitu. Akhirnya gitu ya, gitu. Nah, gitu Mas Budi. Jadi ada keterhubungan dengan frekuensi aja sebuah dimensi yang memang direkam itu terkoneksi ketika begitu. Nah, yang menarik tadi juga gitu. Ya, menarik Mas Budi tadi menceritakan tentang guna-guna atau apa itu sebutannya itu di Kalimantan kan ya.
Nah, ini ada orangnya nih yang ngalamin itu juga nih, Pak Robert. Pak Robert tuh waktu itu juga salah satu kasusnya adalah karena itu gitu kan. Nggak bisa tidur dan lain sebagainya, ketika di-clear-kan pikirannya gitu kan ya, akhirnya bisa bisa tidur karena, eee, biasa cerita aja Pak Robert ya, atau Pak Robert yang cerita nih? Saya campuran. Saya pakai jarum-jarum yang diceritain tadi tuh, Kang. Oh, iya. Pak Dani yang cerita nggak apa-apa sama aja, Pak. Iya, jadi Pak Robert itu setiap jam 1 tuh dia tuh bangun. Jam 1 nih tidur, jam 1 itu pasti bangun, gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa, Pak Robert itu nggak tahu kenapa waktu itu ya, jam 1 atau jam 2 tuh gitu. Sampai akhirnya nggak bisa tidur. Sampai akhirnya tergali, ternyata Pak Robert punya informasi gitu kan, atau punya belief system, atau menduga-duga di antara jam 1 jam 2 itu orang jam buat ngerjain gitu. Sehingga dia wake up gitu kan di jam 1 itu tuh. Ya, jadi ada kewaspadaan di situ. Nah, itu yang akhirnya akhirnya jam segitu tuh kebangun karena takut sebenarnya gitu kan. Tapi ketika akhirnya di itu ternyata karena itu Pak gitu kan, karena ada kewaspadaan itu jadi nggak bisa tidur gitu kan. Nah itu ketika itu di-clear-kan, ya ternyata sudah berserah diri sama Tuhan ya, udah diperkuat, percaya, ya syukurlah gitu kan, sudah bisa tidur nggak pakai obat tidur lagi gitu. Nah itu kira-kira ya. Dan itu informasi tentang Kalimantan tuh ada informasi tentang itu juga tuh. Nah itu hapus tuh. Enggak, Kalimantan baik-baik aja. Saya masih trauma tuh, masih perlu digali, mesti ketemu Kang Dani. Kayaknya itu benar-benar itu karena cerita-ceritanya yang soal Dayak lah, yang soal apa. Iya, Aduh, itu perlu di-clear-kan ya. Oke, nantilah bisa via Zoom juga Mas Budi ya. Gitu ya Pak Robert ya. Orang Dayak itu baik-baik, Pak. Nggak ada yang jahat. Ya, akhirnya bilang begitu. Sangat baik, Pak, mereka. Baik ya. Sip ya. Oke, Mbak Liza, raise hand. Silakan Mbak Liza. Malam Kang Dani, malam semua. Malam ya. ya. Jadi kalau tadi dengar dari cerita Kang Dani bahwa fokus pikiran dan terus kesadaran yang lagi rendah itu jadi gampang ya, masuk ya. Gampang, ya betul. Ya, kesadaran rendah itu seperti takut, ya kan? Ya. Lagi gelisah, ya kan? Atau betul. lagi ada rasa guilty gitu. Itu kan jadi malah jadi ini ya. Bisa jadi pemicu. Ya, tapi nanti dibahas lagi ada sesuatu. Jadi gini, Mbak Liza. Jadi ketika orang gelisah, takut dan sebagainya, itu belum tentu juga mengalami hal itu. Tapi mengalami namanya shadow yang lain, ketakutan yang lain. Oke. Itu yang akan dimunculkan. Ya. Tapi kalau lagi takut, gelisah, orang yang seperti itu penakut misalnya, maksudnya gelisah gitu ya, gelisah, takut, khawatir, lagi down lah kira-kira lagi gitu. Down. Dan dia punya informasi tentang itu, maksud saya gitu ya. Nah, itu didatangin gitu. Oke. Yeah. Tapi kalau nggak ada informasi itu, dia ditunjukkan dengan informasi yang lain. Oke. Ya. Jadi nah, terus itu. Saya juga satu lagi mau sharing yang itu mengenai pikiran itu benar-benar sebenarnya yang buat kita ada takut gitu. Yang saya pernah perjalanan siang sama malam di daerah Sumatera. Ya, jadi waktu siang saya berangkat, oke aja karena siang saya sendiri, saya nyetir sendiri kan. Jadi waktu siang oke, bla bla bla, pas malam jam 7 udah perjalanannya di Sumatera lewatin yang gelap segala macam. Nah, itu mulai tuh pikiran tuh mulai ini agak itu kan biasa korban film-film kan Kang. Betul. Korban film-film sama ini jangan lihat kaca spion nanti lo lihat yang tangan gitu kan. Baru muncul wow. Yang gitu-gitu kan. Nah, tapi terus kan kalau sebabnya kita ngelakuin
malah kita tantang, kita lihat, oke nggak ada kan list, oke terus lagi ya gitu. Oke ya yakin dikuatin lagi kan Tuhan ada sama-sama gitu kan. Terus nanti ada lagi, udah tenang lagi, ada lagi tiba-tiba nggak usah pakai kan karena gelap banget pakai lampu besar terus kan ya. Iya. Ya mulai lagi, ayo nanti kalau itu pas itu di pengkolan lo lihat kuntilanak, yang gitu-gitu kan terus kan. Dia muncul siut gitu. Ya itu bener banget itu. Tapi setelah itu dilewatin dan itu tuh, nah kan bener. Jadi kita itu tuh nolong banget kita untuk lebih mengenal diri kita dan kita jadi lebih ini lagi ya Kang ya. Betul, lebih ngerti cara berpikir. Betul. Ternyata gitu ya. Ternyata iya. gitu kan gitu. Nah, itu benar itu satu ya Kang. Juga kan jadinya. Iya. Terus saya mau tanya lagi mengenai ini Kang. Wadah orang yang suka bisa jadi channeling Kang. Iya. Okay. Nah, itu gimana? Terus apakah itu baik? Karena kan biasanya itu meninggalkan residu-residu nggak sih gitu loh di batinnya atau apa? Ya. Itu satu ya Kang ya. Nah, terus yang kedua ini tadi berkaitan dengan orang yang bertanya tentang keris ya. Nah, keris itu saya dapat ada satu karena itu dibilang ini oke, udah pokoknya ada. Nah, itu tuh saya cuman anggap dia energi. Ya. Emang ada energinya. Lo ikut gue yang berkuasa atas lo gitu loh. Yes. Jadi saya buat energi saya lebih besar dari dia gitu loh. Ya. Jadi yang dibilang bahwa Chris ini waktu itu dia nggak bisa ikut orang itu tulis karena dia di situ kotlak gitu kan. Ya udah. Terus pas sehari tanya gimana Lis kotlak nggak kotlak gitu. Aman gitu. Ya udah ikut Mbak Lisa ya. Iya ikut nggak apa-apa gitu. Nah udah. Jadi sampai sekarang itu oke aja gitu. Tapi Kang gimana menurut misalnya kan itu kita tahu ya kalau keris apalagi keris dari Jawa nih Mataram kuno itu kan satu suro gitu kan harus dibersihin. Kalau saya sih niatnya cuma emang bersihin minyakin supaya nggak karatan gitu loh. Nggak ya biarpun ada air kelapanya, biarpun ada kembang telonnya gitu kan itu sebenarnya buat saya itu saya melakukan sembah bakti aja gitu loh sebagai rasa itu estetika kerisnya apanya segala macam bukan untuk sajing apalah gitu enggak gitu loh. Jadi mungkin dari pengetahuannya Kang Dani mungkin bisa ada yang bisa di-share atau apa gitu ya. Udah itu aja. Oke. Yang pertama tadi apa Mbak Lisa? Yang orang yang wadah suka jadi channeling. Oke, jadi gini, apakah itu baik atau dan karena itu mungkin ada residu-residu ya. Betul, memang ada residu-residu. Ya, jadi kalau orang sudah tapi lebih kalau di dunia yang seperti ini namanya mediasi Mbak Liza ya, yang suka dipakai jadi mediasi ya, suka dipakai mediasi itu dia akan terus menerus biasanya, kecuali kalau dipotong dihentikan dan dia tidak mengizinkan. Jadi kenapa bisa termediasi? Karena mengizinkan kan, dipakai tubuhnya. Kalau enggak bisa. Jadi sebenarnya mereka tuh lemah ya. Jadi kalau tanpa kita izinkan gitu kan, itu dia nggak bisa masuk. Nah, ketika diizinkan dia masuk. Nah, ketika mengizinkan kepake tuh ya frekuensi kita nih dan potensi-potensi kita yang luar biasa justru gitu ya. Nah, itu masuk tadi tuh data-data dari mungkin Prabu Siliwangi lah atau pangeran apalah gitu yang masuk atau siapakah gitu ya. Ya kiai apa yang masuk di film-film apa di film di mana di Tas 7 ya di mana yang suka yang begitu tuh. Nah, yang seperti itu masuk. Dia ngomong sejarah misalnya, karena memang dia terhubung si entitas itu bisa terhubung dengan si rekaman yang tadi kan itu terekam semuanya. Nah, bisa terhubung. Jadi ngomong. Ada juga yang memang saya lihat dia memang sudah sering baca tentang hal itu. Jadi dia tersugesti untuk menceritakan itu. Ada juga yang begitu. Saya lihat gitu karena cuma bohongan sugesti doang gitu kan gitu. Atau sering yang saya sering melihat ini, sering melihat itu. Nah,
itu juga ketika itu dibahas terus itu akan berulang-ulang. Jadi ya, oke. Ya, gini, kalau yang disebut residunya ini, ya residunya ini akan mengotori jernihnya pikiran, Mbak. Ya, karena tekanannya, ya kan sering lah waktu itu kan sempat juga ya saya ngajak meditasi gitu ya. Ketika masuk ke diri sejati gitu kan, masuknya malah dunia yang seperti itu. Saya lihat ini, saya lihat itu, karena kotor pikirannya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi hidupnya seperti itu. Jadi akhirnya untuk mengenal diri sejati yang tanpa terdefinisikan, clear sebenarnya gitu kan, malah muncul hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, kalau buat yang sudah clear sih gitu ya, yang sudah kesadarannya bagus gitu ya, untuk melihat seperti itu tuh itu ilusi ya. Kalau ilusi ya ada memang gitu kan, tapi itu permainan maksudnya gitu kan, dan nggak jadi ya wah gitu, wah enggak, biasa aja gitu ya, seperti itu. Iya. Terus, Justru malah kalau kita ngerti ya banyak, kalau udah bertahun-tahun dia jadi mediasi itu, wadah kan banyak sekali residu ya kan? betul. Dan ini berpengaruh kepada kehidupannya, pasti bergejolak kehidupannya. Ya. Yang megang sesuatu yang seperti itu atau yang sering divibrasikan hal yang seperti itu nggak pernah hidupnya sejahtera. Iya benar. Ya. Ngerti Kang. Ya, itu juga meresidu energi. Ada aja masalah. Iya. Ini sempat saya cerita waktu di Bali nih. Di Bali saya penasaran di sebuah candi di Bali Utara itu ya. Ke sana dan saya masuk itu terasa tuh energinya tuh biasanya kan seolah-olah kan kalau saya disambutnya biasanya lebih damai ya, enak deh ya. Ini enggak, pas saya datang itu badan tuh kayak di cucuk-cucuk gitu, kaki terutama ya. Wah, ini ada apa, saya bilang gitu kan, tumben gitu kan. Terus udah saya nggak pakai proteksi dan lain sebagainya gitu ya, netral aja gitu kan. Mungkin ini cuma pas masuknya doang nih gitu kan. Tanda kutip ini anasil ya, anasil itu yang seperti itulah. Saya masuk lagi gitu kan, makin kuat Mbak, makin kuat gitu kan. Loh, kok jadi malah ke badan juga gitu ya rasanya. Gitu. Terus waktu itu ada kayak melukatnya kan. Nah, situ nah pas mau ke situ saya kekunci Mbak. Asli, saya nggak bisa gerak. Wah, ini saya bilang ada tumben ini pura tumen-tumenan gitu kan. Biasa saya kalau ke mau ke pura mana gitu kan sama teman-teman Bali ke situ ya buat meditasi lah di situ misalnya. Disambutnya dengan nyaman-nyaman aja gitu. Ini kok ada apa ya gitu. Itu penasaran waktu itu. Ini pura apa sih gitu kan gitu. Nah, akhirnya saya mengaktifkan lah energi gitu kan. Oke, clear gitu kan. Clear, plak, langsung akhirnya hilang tuh. Hilang, saya bisa jalan. Terus akhirnya saya inilah. Kalau di sana melukat tuh kayak wudhu lah gitu ya, bersuci gitu ya. Iya. Gitu ya udah selesai. Terus akhirnya saya di mana ya gitu kan. Oh di situ deh gitu kan. Meditasi lah gitu. Udah saya meditasi di situ. Dan ternyata memang entitasnya banyak banget di situ. Ya, banyak banget. Energinya luar biasa ya, tapi untungnya karena saya dulu udah punya energi alfa ya. Kalau di dewa tuh energi alfa tuh kayak energi Wisnu sebenarnya, kayak kalem gitu ya. Nah itu energi ternyata yaitu puranya Siwa gitu ya. Jadi bergejolak gitu ya. Siwa kan karakternya kan menghancurkan tuh. Itu bergejolak sampai benar-benar secara fisik tuh ada yang jatuh buk gitu kan. Itu tuh teman-teman ngerasain gitu kan. Wah, ada apa gitu kan, sampai anjing menggonggong ketika saya meditasi itu, menggonggong nggak berhenti-berhenti satu kampung. Bayangin aja gitu selama saya meditasi tuh ya. Tapi saya bisa ngendaliin waktu itu. Terus akhirnya
selesai, terus akhirnya saya tanya ke pemangku ini apa sih gitu kan, apa saya bilang gitu kan. Ya dijelasin lah gitu kan, ini Siwa, ini ada lingganya dan ini lingga terbesar di nggak tahu di dunia atau apalah gitu. Jadi di situ. Oh, oke gitu kan. Terus saya bilang, tapi ini kalau saya bilang gini ke pemangkunya, tapi ini kalau nggak kuat-kuat amat, saya bilang meditasi sini, ini timbulnya malah orang-orangnya malah jadi pemarah, saya bilang. Wah, bener Kang, katanya gitu. Bener Kang, saya itu orangnya pemarah katanya. Saya di rumah selalu ada masalah. Itu pemangku loh. Itu mangkunya ya? Mangkunya. Oke. Ketuanya juga, ketua pemangku di situ gitu kan. Itu lebih banyak berantemnya. Jadi banyak aja yang suka nantang gitu. Pokoknya di sana tuh tempatnya yang suka apa ya? Pokoknya kedikjayaan gitu ya. Kedikdayaan. Ya, itu ke situ tempatnya. Jadi bawaannya tuh gitu, kekuatan gitu di situ tuh gitu kan. Tapi kalau saya bilang kalau nggak pintar-pintar amat ngelolanya, itu timbulnya jadi bergejolak kan, karena kan energinya nggak bisa dikendaliin. Terus timbulnya itu kan. Dan apalagi ada keinginan datang ke sana tuh buat kekuatan kan. Iya. Nah, berarti kan banyak banget tuh residu-residu emosi, keinginan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu salah satunya Mbak. Jadi sampai akhirnya dia tuh benar-benar sampai saya mau pulang aja dia tuh nungguin gitu kan, minta diajarin meditasi. Saya bilang kan itu situ kan tiap hari meditasi. Itu kan mangku. Ya tapi beda tuh kan dia saya bilang itu alfa itu seperti apa? Saya langsung dikoneksikan kan ke dadanya. Ini seperti ini saya bilang. Nah kalau di teman-teman mungkin ini Wisnunya, saya bilang ini seperti ini. Dan akhirnya dia ngerasain, oh ini nih gitu kan. Nah sampai besoknya tuh mau pulang tuh dia di depan pintu ya yang saya tinggalin gitu ya. Nungguin dari pagi gitu. Pas siang tuh ternyata dia nungguin itu ya. Saya bilang, udah saya bilang yang kemarin aja gitu kan diolah terus lah gitu kayak gitu. Jadi ini penting banget ya si pikiran yang tadi itu ya dan lain sebagainya itu memang berpengaruh ya. Nah berhubungan dengan pusaka nih, dengan pusaka itu kayak keris gitu kan. Awalnya kan keris itu kan sebuah kecanggihan teknologi di zamannya. Ya. Perpaduan logam. Bayangkan kalau zaman dulu yang bisa memadukan logam ini dan logam itu hanya ada di Nusantara. Iya, seorang empu lagi. Dan di sana pun enggak, biasanya satu logam aja yang ditempa di yang bangsa lain tuh. Jadi kita sudah punya keluhuran teknologi sebenarnya dan pusaka itu kan bukan pusaka kayak gimana sih keris ya buat senjata, buat nusuk aja kan udah pedang udah lebih panjang. Ya, nggak tajam lagi kan? Iya. Nggak tajam. Berarti itu buat apa di situ ya? Jadi sebenarnya lebih ke nanoteknologi. Gitu tuh, ya. Dia nanoteknologi. Jadi kekuatannya itu bersatu dengan alam dan biasanya diperuntukkan yang sesuai dengan pemiliknya atau DNA-nya berhubungan dengan itu. Iya. Tapi di kemudian hari itu disangkut pautkan, jadi dimasukin hal-hal gaib gitu kan dan lain sebagainya. Nah itu awalnya enggak sebenarnya gitu ya. Akhirnya jadilah tradisi-tradisi gitu kan, tradisi-tradisi tadinya kan buat menghormati itu atau mungkin sebenarnya bahasanya buat supaya mengkoneksikan aja ya gitu kan itu. Tapi biasalah sama ajaran-ajaran yang lain juga ya. Jadi menjauh gitu kan dari esensinya itu. Jadi kalaulah kita punya pusaka ya itu pusaka sebagai pusaka budaya aja ya, bukan menjadi sesuatu yang ini ada yang nempati segala macam gitu kan. Kalau saya pernah juga dikasih oleh keluarga saya bilang saya nyimpen ya buat pusaka aja. Kalau penunggu
mau diam di sini ya mau keluar saya nggak peduli saya bilang gitu ya. Ya karena saya nggak bergantung sama itu ya mohon maaf karena itu kan identitas kan gitu. Seperti memanfaatkan karena itu tuh cerdik banget, mereka tuh cerdik banget bagaimana menjauhkan kita tuh dengan Tuhan lah gitu kira-kira gitu, dengan diri sendiri juga ya. Jadi menjauhkan kenapa? Karena supaya bergantung kan sama itu kan. Ketika bergantung sama itu misinya berhasil kan? Ya. Nah, kalau saya bergantung maksudnya apa sih Kang? Emang bisa suruh apa maksudnya si kerisnya? Ya bergantung sama si yang menempati, ya bisa kerisnya atau yang si isiannya lah, misalnya isiannya si yang menempatinya misalnya minta bantuan untuk apa, terus atau merasa aman kalau ada itu. Ketika nggak ada itu dia merasa nggak aman. Iya. Jadi salah. Jadi dia salah ini ya, salah digunakan ya. Iya gitu. Nah itu cerdik banget untuk menjauhkan kita dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Gitu tuh menjauhkan itu. Padahal kan nyatu sebenarnya gitu kan, terkoneksi lah dengan Tuhan. Jadi itu sebenarnya misi-misinya gitu, Melisa. Oke. Sip. Makasih Kang. Sama-sama. Yang lainnya? Kang. Iya. Jadi jadi sebenarnya memang informasi masa lalu itu mempengaruhi pola pikir kita juga ya kan, istilahnya informasi-informasi yang lama. Karena saya ngerasa misalnya kalau saya melakukan perjalanan kalau di Indonesia gitu, pertama kali itu yang apalagi kayak lewat hutan gitu-gitu apa maghrib gitu. Pertama kali sugestinya tuh, ada apa nih gitu kan? Ada apalah. Ya gitu. Jadi karena kan informasi kita kuat gitu kan istilahnya. Lagi ada film-film sekarang yang seperti itu ya, aduh, nyesatin. Ya. Terus beda kalau misalnya kita di sini juga suka camping. Camping terus jadi kan ke hutan-hutan gitu kan. Apalagi kayak musim-musim yang bad weathers gitu kan. Mungkin karena kita istilahnya di sini informasi yang masa lalunya kurang di sini, jadi mungkin energinya itu santai aja ya. Jadi malah yang terpikir mesti gimana nih gitu. Apa ada maksudnya prepare tentang inilah kondisi gitu kan. Kondisi walaupun gitu, ya betul. Tapi ada pengalaman yang beberapa kali menarik gitu ya di tempat camping itu. Kayak memang itu kayak istilahnya mengganggu kita terhadap Tuhan kali ya istilahnya mau menjauhkan. Iya, kita lagi camping terus saya mau ke kamar mandi untuk ambil wudhu gitu kan. Waktu itu kemudian masih full, istilahnya anginnya masih kencang dan bla 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 gitu kan. Saya lagi di WC kemudian kayak good morning gitu. Jadi kayak pakai bahasanya aja good morning. Detik pertama saya takut, tapi detik kedua saya langsung lari ngelilingin gedung si restroomnya itu. Ada siapa nih gitu loh istilahnya, penasaran dengan suara itu. Saya yang takutnya ada yang ngintip kayak apa gitu kan. Iya. Kemudian, tapi ya detik berikutnya, ya itu yang tadi saya bilang, mencoba untuk kayak mengatur ketakutan dengan coba berdamai gitu loh, kayak berdiskusi, istilahnya kasarnya, oke, saya, kamu gitu loh istilahnya. Apa ya istilahnya, bukan urusan lu, urusan gue gitu loh istilahnya. Kalaupun lu mau join, ya silahkan join gitu istilahnya, jangan ini gitu. Walaupun di hari keduanya pun dia tetap good morning, say something like that, tapi ya saya coba ignore gitu loh istilahnya. Ini karena ya itu menghilangkan rasa ketakutan gitu, yang akhirnya ya hari ketiga pun istilahnya nggak ada. Walaupun penasaran gitu, datang gitu, tapi hilang gitu loh istilah. Maksudnya dia mungkin ini. Jadi mungkin energi itu kali ya Kang ya istilahnya yang kita
Kalau saya boleh jabarkan, itu karena informasi yang didapatkan dari Bajen ya, itu ada informasi itu, sugesti itu, terus akhirnya datanglah itu. Meskipun pakai bahasa Inggris kan juga nggak mungkin misalnya sampurasun gitu ya.